digabungkan dengan pembelajaran jarak jauh. Tinggal diatur kualitas pertemuannya, berapa persen untuk jarak jauh dan berapa persen untuk tatap muka. Dengan model misalkan hadirnya tatap muka itu sekedar konsultasi. Ikhwan Sumadi, pemerhati pendidikan di Jawa Timur mengatakan, nasib pendidikan nasional tidak hanya jadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga unit keluarga dan seluruh komponen masyarakat agar kualitas tidak menurun. Menurut pendapat saya, evaluasi pada akhir tahun diadakan, itu akan memberikan dampak yang tidak baik ke depan nanti. Jadi satu sisi, pemerintah mempersiapkan kelengkapan yang diperlukan untuk pendidikan. Yang kedua, masyarakat memang harus menerima kenyataan ini dengan 50-50. Ini ibaratnya makan buah si malakama. Materi yang tercantum di dalam struktur kurikulum itu kita khawatir dengan cara ini hanya berapa persen yang dapat dijangkau oleh anak-anak kita. Dan memang karena pandemi ya, tetapi jangan sampai karena pandemi kemudian mengubah secara keseluruhan. Sikap mental kemandirian. Kemandirian sikap mental anak itu pertama dibawa dari keluarga, mulai dari kecil. Untuk keluarga-keluarga yang memperhatikan perkembangan putra-putrinya sejak kecil, itu akan terjadi bagus. Oleh karena itu peran yang pertama dari orang tua atau keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Pembinaan yang terkait dengan ketakwaan atau perilaku. Dan ini suatu contoh perilaku secara umum yang terjadi di masyarakat kita, terutama para pemimpin bangsa ini, dapat memberikan contoh yang baik. Jadi contoh-contoh yang baik itu tidak hanya diberikan melalui sekolah, tetapi seluruh komponen masyarakat mempunyai peran yang penting dalam rangka memberikan pembinaan mental kepada anak-anak didik kita. Sehingga dengan demikian terbinalah satu kesatuan yang baik antara perilaku dan kemampuan daya pikir anak itu ke depan. Karena telah kita canangkan Indonesia Emas tahun 2045, itu harus kita capai, tetapi masalahnya terlalu cepat karena pandemi ini. Bukan hanya pemerintah, orang tua dan murid harus turut berperan, mendampingi anak-anak mereka dan menambahkan pengetahuan, juga sikap mental yang tepat dengan tantangan di masa depan. Kerabat Kerja edisi ini, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, editor LTK, pemimpin redaksi Edi Prastio, dan saya Oya Simboya. Sampai jumpa Senin depan. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh Prima Radio. Musik enak seharian. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter.
Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheese, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Paling enak kalau pagi-pagi gini tuh minum ya, biar melegakan semuanya. Seperti minum Cheers contohnya. Cuman saya nggak sendiri sekarang, ada Pak Yus Santos, juga ada Bu Maya Hugeng. Saya mau nanya dulu nih, kira-kira jam segini tuh yang paling riweh itu siapa kira-kira? Hari ini jam segini yang paling riweh siapa? Selain kita bertiga ya, berempat sama Ferry. Bisa jawab kira-kira siapa? Biasanya mama ya, mama di rumah biasanya lagi ribet nih ngurusin anak-anak sekolah, nyiapin makan dan macam-macam lah ya Pak. Betul sekali. Waktunya ngopi nih. Ngopi, ngobrol inspiratif pagi. With radio partners, Rau FM Padang Sidempuan, Si Radio Maros, Tapanuli FM Sibolga, Klik FM Bangli Bali, Tri FM Kota Pinang, Kandis Radio, Patra FM Riau, dan Radio Gibel FM Muaro Jambi. Bener Bu Maya jawabannya. Karena tiap hari Senin kita nggak akan jauh-jauh ngobrolin tentang tema parenting, antara pendidikan anak berserta juga orang tuanya. Dan kali ini seru sekali, biasanya satu orang nih ya teman saya, sekarang ada dua sekaligus. Pak Yus Santos MM CCHTCI. Betul ya Pak? Betul ya. Selamat pagi semua. Ya. Gelarnya panjang, takut saya salah ngomong. Betul ya. Terus juga ada Bu Maya Hugeng MPSI psikolog, bener ya? Iya, selamat pagi. Selamat pagi, baik. Beliau berdua adalah yang ahli di bidang NLP. Tadi saya sempat nanya nih, NLP itu apa ya? Saya taunya LP. Ternyata bukan, ini bahasa Inggris. Baik, LP lauk pauk gitu ya. Jadi ini adalah pakarnya NLP. Jadi kita hari ini akan ngobrolin seputar preview ilmu pikiran untuk ngatasin permasalahan anak, dan itu basisnya NLP dan juga hipnoterapi. Tapi sebelum kita ngobrol jauh nih, kayak saya sendiri nih mungkin belum terlalu paham ya, atau seperti Prima mungkin sama. Sebenarnya NLP sendiri, hipnoterapi itu apa sih? Bu Maya boleh, Pak Yus boleh, silakan. Iya, Pak Yus ya. Bu Maya silakan. Boleh. Atau sweet dulu. Enggak usah. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Maya Hugeng, saya psikolog dan saya berpartner dengan Pak Yus Santos. Selamat Guru pagi. saya, trainer saya di bidang NLP dan hipnoterapi. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi pertama kali saya belajar NLP. Jadi NLP itu Neuro Linguistic Programming. Nanti jelasnya kita bahas lebih lanjut. Dan hipnoterapi adalah sebuah ilmu yang juga menggunakan kata-kata, sugesti yang bisa menuntun kita untuk mencapai goal yang kita mau. Oke. Nah, sebelum kita berbagi, saya perkenalkan dulu, ini Pak Yus ya, Pak Yus. Selamat pagi. Yang mengajarkan saya bagaimana NLP dan hipnoterapi mengubah hidup saya. Wah. Mulai dari NLP itu membuat saya menjadi lebih pintar, belajar lebih mudah, karena dulu saya hampir nggak lulus SMA ya, soalnya pas itu cara belajar saya salah mungkin, dan nggak males-malesan, sama mungkin dengan ibu-ibu yang di rumah anaknya malas-malasan belajar, sukanya main game, sama kayak saya dulu mungkin ya, saya suka main komputer, main game, Pokemon sih zaman saya dulu, nggak tahu kalau zaman Pak Yus apa. Ya, terus kemudian saya juga dulu sempat gemuk ya, berat badan saya 83 kilo. Terus sekarang saya berat badan dalam waktu kurang lebih 6 bulan saya bisa turun sekitar 20 kilo. Itu semua menggunakan teknik-teknik NLP dan hipnoterapi yang diajarkan oleh Pak Yus Santos ini. Ini saya nggak percaya loh tadi nih. Nggak percaya waktu ya? cerita, nggak mungkin masa bisa gemuk Iya, kalau segini. nggak percaya bisa lihat website lah. Iya. Cari nama saya mungkin keluar. Ya, Before ini. after ya, before after. Before afternya ada. Iya Pak Yus. Iya. Jadi kalau boleh ditambahkan, Boleh. intinya NLP itu Neuro Linguistic Programming. Hipnoterapi juga itu satu metode untuk perubahan diri dari dalam. Jadi potensi pikiran manusia ini kan luar biasa. Cuma sekolah kita ini kan tidak mengajarkan gimana sih memprogram pikiran, bagaimana sih mencapai sesuatu dengan potensi pikiran yang luar biasa. Nah, dua tools ini, baik hipnoterapi maupun Neuro Linguistic Programming, bisa membantu. Jadi
tools, ibaratnya bahasa untuk memprogram pikiran siapapun, pikiran seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Itu intinya sebetulnya. Ada banyak macam-macam yang bisa kita utilisasi melalui NLP dan hipnoterapi. Intinya adalah mendapatkan apa yang diinginkan seseorang itu. Oke, salah satu cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan seseorang ini nih penting nih. Tapi di sela-sela ini saya mau ngasih tahu juga sahabat Prima nih. Aduh, kok pengen tanya ya. Sabar. Silakan aja disiapin teksnya sekarang, pakai teks WA aja ya. Sementara kita pakai teks WA aja. Silakan disiapin pertanyaannya di 0811 301 038. Sekali lagi 0811 301 038. Karena nggak cuman Anda bisa terselesaikan permasalahannya, kan ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ya, atau yang salah satu cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi Anda juga bisa mendapatkan e-voucher dari Cheers. Nah, enak kan? Udah permasalahannya terjawab, ya keinginannya tercapai, dapat minum lagi. Lega banget itu namanya. Baik, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin dari Pak Yusantos atau juga Bu Maya, apa nih pengalaman yang paling nggak terlupakan selama menangani permasalahan anak ya, atau mungkin ilmu pikiran, satu aja yang paling nggak terlupakan. Jadi Bu Maya akan cerita pengalamannya diri sendiri. Saya akan tambahkan satu klien yang kita tangani tentang itu. Boleh. Silakan Bu Maya dulu. Kalau saya pengalaman yang tidak terlupakan dengan NLP ya, kalau saya sendiri seperti saya bilang, saya belajar cukup sulit pada awalnya sebelum mengenal ilmu pikiran. Setelah saya mengenal ilmu pikiran itu berubah sekali bagaimana saya tahu mengeset sebuah goal. Dulu itu saya nulis sebuah tulisan, itu kalau kata guru-guru saya itu bahasa Indonesia saya itu jelek. Terus kemudian kalau paragraf tidak nyambung. Itu saya buktikan dengan NLP, saya set goal tuh pas itu. Saya tulis, saya ingin punya karya buku yang diterbitkan oleh penerbit mayor. Yang artinya saya tidak harus keluar investasi sedikit pun lah, intinya seperti itu. Terus setelah saya mengenal itu, tiba-tiba dalam waktu 1 tahun kemudian saya bisa menerbitkan tulisan kami berdua, saya dan Pak Santos, diterbitkan oleh penerbit mayor ya, Gramedia. Ada 3 buku. Yang pertama tentang anak-anak parenting, yaitu 7 jurus agar anak NLP agar anak rajin ketagihan belajar. Yang kedua tentang langsing dan pusing, dan yang ketiga adalah tentang merdeka diabetes. Saya cukup kaget bagaimana ilmu pikiran itu sangat luar biasa ya. Gak nyangka loh, cuman dalam setahun itu bisa loh. 3-tiganya penerbit mayor. Seperti itu contohnya kalau dari saya. Kalau Pak Yus, nggak bisa nulis, paragraf nggak nyambung. Sekarang malah bikin buku. Berapa paragraf ini bukunya? Bulan ini kita lagi ngajuin 2 lagi sih. Nah, bulan depan lagi ya. Lompatnya sangat tinggi ya lompatnya. Jadi NLP itu juga di istilahnya satu science to giant step. Jadi langkah raksasa. Siapapun yang memakai gitu. Kita juga punya pengalaman satu klien kita itu. Jadi 2,5 tahun lalu itu ada satu klien datang dengan mamanya gitu ya. Dia kelas 2 SMA. Jadi ini menjelang kenaikan kelas, dia datang karena orang tuanya itu dipanggil berkali-kali ke sekolahan, terancam tidak naik. Aduh. Anak ini terancam tidak naik, terus datang ke kita, ternyata ada banyak masalah, mulai stres, dibully, belajarnya kacau dan sebagainya. Itu saya bilang ke mamanya, ini harus dinego ini, dinego dengan sekolah, anak ini harus naik. Entah gimana caranya naik, kalau nanti ternyata kelas 3 nggak bisa diturunkan lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau nggak naik ini, dia udah cerita, dia nggak ada harapan hidup, pengen bunuh diri aja. Nah, kayak semacam itu. Nah, akhirnya bersama kita berproses dengan neurolinguistic programming, dengan hipnoterapi intens sekitar 8 bulan bareng. Dan waktu UNAS mulai ada kenaikan luar biasa signifikan. Dan bahkan dia dari yang tidak naik, dia satu-satunya di kelas itu yang diterima di Institut Teknologi Bandung. Jadi prestasinya bisa melonjak sekali. Kenapa? Ketika dia bermasalah, ternyata semua potensi luar biasa yang ada pada dirinya itu seolah-olah tenggelam, seolah-olah tidur. Nah, dengan neurolinguistic programming, dengan NLP kita bantu supaya dia bisa bangunkan potensi yang luar biasanya itu.
dan ya diterima di ITB ya selancar-lancar begitu saja. Itu satu pengalaman yang luar biasa karena orang tuanya juga bersyukur, sangat bersyukur karena dari terancam tidak naik kelas, malas-malas menjadi sangat rajin belajar dan dia mulai mengerti mengset pikirannya terhadap goal-goalnya. Salah satunya masuk di guru-gurunya nggak percaya, ITB dia daftar itu diremehkan. Isok ta gitu. Gitu. Ternyata dia malah satu-satunya dari sekolah dari kelas-kelasnya dia itu yang bisa tembus di ITB. Oke, dan terancam bunuh diri pula tadi ya Pak ya? Iya, betul. Tapi ini kan saya sempat gini ya, wah ini kok kayaknya susah ya. Tapi bisa nggak sih ini kita semua belajar, kalau misalnya mungkin sama Pak Yus kita belajar bareng, dikasih tahu cara-caranya, itu semua orang bisa nggak sih, atau cuman orang-orang pilihan aja? Misalnya kayak tadi kayak Bu Maya, apakah itu contoh orang pilihan aja, atau mungkin yang tadi ITB orang tertentu aja, atau mungkin semua orang bisa nggak sih kalau kita belajar ini? Intinya asal orang itu mau, karena ini sains, ada metodenya, bisa diajarkan, semua belajar juga bisa. Bahkan banyak nyuwun sewu di klien-klien kita itu malah yang IQ-nya di bawah itu ya. Istilahnya jongkok ya Pak? Iya, sangat jongkok itu. Ternyata ketika diajari teknik-teknik mempotensikan, misalnya IQ-nya 90 kalau ukuran gitu ya. Kalau 90 ini ternyata dipakai semua, mungkin jauh lebih bagus dibandingkan orang yang normal 115 tapi cuma dipakai 75%. Oh, kurang maksimal pemakaian. Nah, seperti itu. Bahkan dari riset-riset sederhana yang kita lakukan dengan mempelajari ini, kalau diukur IQ-nya bisa meningkat semacam itu. Baik. Jadi, meskipun ini secara keilmuan mungkin ada yang kontroversi, ada yang bilang IQ nggak bisa meningkat. Ini nggak, tapi ternyata dari pengalaman empiris, pengalaman lapangan kita, setelah mempelajari beberapa saat, semua orang juga bisa, pasti ada kenaikan yang signifikan. Bisa, ternyata semuanya bisa, tinggal kitanya mau atau enggak mungkin gitu ya. Betul. Pak. Nah ini sahabat Prima nih, tenang ya, abis ini terus cara gimana tenang. Ini abis ini kita masuk ke sesi 2. Di sini nanti Pak Yus Santos juga Pak Bu Maya Hugeng akan kasih beberapa jurus NLP Plus nih. Kira-kira gimana yang pertama yang bisa kita lakukan, tetap di Prima Radio di Ngopi. Sekaligus sahabat Prima bisa nih langsung aja sambil kirim ke WA. Jadi kita buka sesi pertanyaan atau mungkin lebih tanya ke tips atau apa, boleh silakan di 0811 301038 0811 301038. Dipersembahkan oleh Cheers dan nggak cuma nanya ya, nanti akan dapat e-voucher dari Cheers. Jadi enak nih, udah solusinya ketemu ya. Hausnya juga hilang nanti. Tetap di Ngopi, ngobrol inspiratif pagi sampai nanti jam 10 pagi. Hai guys, masih bingung mau sekolah di mana? Ayo buruan daftar di Happy Family School. Sekolah Kristen yang mengutamakan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia anak dan sistem pembelajaran milenial dan collaboration system, serta metode coaching di mana anak diajarkan berpikir kreatif dan aktif. Mumpung masih gelombang pertama, uang pangkal dan uang sekolahnya terjangkau dengan fasilitas sekolah yang modern dan lengkap. Happy Family School membuka pendaftaran sekolah di tahun ajaran 2021-2022 mulai dari playgroup, kindergarten, primary, junior high, dan senior high. Kami juga membuka pendaftaran untuk basket school starting Desember 2020 dengan fasilitas lapangan basket standar FIBA dan coach yang profesional. Happy Family School membuka visitasi sekolah agar Anda mendapatkan informasi lebih lengkap dan tur fasilitas setiap hari Senin sampai hari Jumat by appointment dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Untuk informasi tambahan, kunjungi website di www.hfs.id dan Instagram Happy Family School. Pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore, beralamat di Jalan Taman Ais Nasution 35 Surabaya. Telepon 031 532 7799. 031 532 7799 atau dengan kontak person admission dengan Miss Irin, WhatsApp di 0811 352 7979 0811 352 7979.
Selama kuota tersedia, kesempatan untuk hemat hingga 80%. Ayo, tunggu apa lagi? Yuk mulai. La 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 la. Buka mulut, Tasya. Buka mulutmu. Bau mulut. Hari gini kok masih ada bau mulut? Nih, kumur-kumur pakai NK Sari Mouthwash. NK Sari Mouthwash, cairan kumur herbal dengan herbal care protection. Mengandung bahan alami seperti teh hijau, santorizol, dan non-alkohol. Membantu menghilangkan bau mulut dan sariawan. Gunakan 2-4 kali setiap hari. Masalah sariawan dan bau mulut kelar. Lega. NK Sari. Dapatkan NK Sari Mouthwash dengan varian rasa fresh mint, peppermint, citrus mint, dan siwak di Prima Radio. Hanya 15.000 per botol atau 13.000 untuk pembelian minimal 5 botol. Hubungi hotline 0811 30 10 38 0811 30 10 38. Anda sedang membutuhkan teman untuk curhat? Satu program menarik, Happy Sharing. Happy Sharing untuk yang berjiwa muda, ditemani host dan co-host yang akan mendengarkan curhatan Anda. Dikemas secara santai dan fun dengan topik kekinian yang sedang viral. Happy Sharing, live setiap Jumat jam 8 malam, only on Prima Radio Surabaya. Join via call, WhatsApp, atau telepon. Bisa juga Anda tonton melalui live Facebook Prima Radio Surabaya. Happy Sharing, presented by Happy Family Center Surabaya. Kikin, iki lo, bapakmu kok gak bisa ngomong? Melo. Pak, Bapak. Bu, coba ambil air, terus dicampuri Siorfit. Cepetan. Alhamdulillah. Piye, Pak? Bapak wis lego le. Kamu ngasih apa to ke Bapak? Ini Siorfit, Pak. Jamu tetes Siorfit bisa membantu menyembuhkan gejala stroke kayak Bapak gini. Juga kaki linu-linu, sesak nafas, kolesterol, hipertensi, sampai memudahkan kelancaran ibu melahirkan. Kalau kayak Bapak gini, yang udah kena sakit, minumnya 3 kali sehari. Dikocok-kocok dulu botolnya. Terus, Siorfitnya diteteskan 5-10 tetes di air 100 ml. Di dalam jamu tetes Siorfit ini ada kandungan kombinasi bahan alami yang sifatnya antioksidan, antibakteri, anti radang, dan antivirus. Karena memakai bahan alamiah dan herbal, jadi jamu tetes Siorfit aman. Kandungan jamu tetes Siorfit ini juga banyak, Pak. Mulai sayuran nih, rempah, dan buah-buahan pilihan seperti mengkudu, manggis, buah naga, seledri, rosella, dan banyak lagi. Jamu tetes Siorfit, produksi PT Sinai Supra Industri, Jombang. Info lengkap pembelian jamu tetes Siorfit untuk wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, dan Ngawi, hubungi Gari 0852 3038 9419 atau hotline 0811 30 10 38. 103,8 Prima Radio Surabaya. Musik enak seharian. Yang ngopi nih. Ngobrol inspiratif pagi. With radio partners, Rau FM Padang Sidempuan, Si Radio Maros, Tapanuli FM Sibolga, Klik FM Bangli Bali, Tri FM Kota Pinang, Kandis Radio, Patra FM Riau, dan Radio Gibel FM Muaro Jambi. 108 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian, masih di ngopi, ngobrol inspiratif pagi, dan masih nggak sendiri saya, ada Pak Yus Santos, juga ada Bu Maya Hugeng, yang pakar di bidang NLP, juga di hipnoterapi. Nah, ini ada yang masuk di SMS di nomor kita di 0811 30 1038, 0811 30 1038. Ini namanya Riko, dia nanya, apakah ini tuh apa? Maksudnya NLP sama hipnoterapi. Mungkin nulisnya susah. Apakah ini tuh aman untuk seluruh usia anak? Misalnya apakah
Oh mungkin tadi dengernya kan Bu Maya dengan contoh yang ITB tadi kan mungkin Ya, SMA sama kuliah ya. betul. Apakah ini aman untuk seluruh usia anak? Dia nggak jelasin anaknya usia berapa. Ini saya kira-kira ya mungkin anaknya ya bisa TK, bisa SD, bisa playgroup mungkin. Nah, Betul. gimana nih Pak, Bu Maya atau Pak Yus? Jadi sebetulnya untuk penggunaan ini itu tidak hanya anak, malah janin itu bisa. Jadi di kandungan usia setelah 3 bulan itu program ini bisa dijalankan. Jadi sampai dengan ya manula gitu ya. Segala umur aman, semuanya aman asal memang harus belajar caranya, tahu caranya. Oke. Ibaratnya seperti itu. Jawabannya Pak Yus ini singkat ya. Pertanyaannya berlaku untuk anak tapi jawabannya malah janin aja bisa. Nah, berarti semuanya bisa. Betul. Baik, ini sekarang itu langsung masuk aja nih Pak Yus. Iya. Untuk ini kan sesi kedua kita akan ngomong tentang atau ngobrol tentang NLP plus ada satu jurus yang mau dibagi ke sahabat Prima. Mungkin Iya. ada sesi juga praktek ngobrol diskusinya juga ya mungkin ya. Iya. Silakan Bu Maya atau Pak Yus. Silakan Bu Maya dulu. Boleh. Jadi NLP tadi kan kami sudah bilang kalau itu adalah Neuro Linguistic Programming. Kita akan bahas 4 pilar yang biasanya kita gunakan sebagai pedoman dasar ketika kita menggunakan jurus-jurus NLP. Yang pertama adalah rapport. Rapport adalah menjalin kedekatan sama diri sendiri ataupun sama orang lain. Jadi kita harus tahu diri kita itu kayak apa, maunya apa, kayak gitu kan. Sama orang lain juga kita harus tahu orang lain itu kira-kira kalau gerak kayak apa dan macam-macam. Jadi kita harus dekat juga sama orang lain supaya kita tahu maunya apa. Karena kalau nggak tahu maunya apa, nggak kenal diri sendiri ataupun nggak kenal orang lain, maksa nanti maunya. Kan gitu. Terus yang kedua adalah outcome. Jadi kita harus tahu maunya itu persisnya seperti apa. Karena kalau misalnya nggak persis atau nggak tepat gitu ya, misalnya saya mau berlimpah, saya mau sehat misalnya paling gampang, besok saya nggak di rumah sakit juga anggapannya sehat, betul kan? Nah jadi outcome thinkingnya itu, outcome-nya itu harus jelas, mau hasilnya itu apa. Terus yang ketiga adalah behavior flexibility. Jadi bagaimana kita itu melakukan sesuatu harus fleksibel. Kita punya banyak macam-macam alternatif pilihan cara. Intinya seperti itu. Jadi misalnya nanti kita pakai jurus NLP, 1 nggak berhasil, 2, 3 jurus berikutnya. Kita rampel, kita gabungkan masing-masing jurus sampai itu berhasil. Jadi nggak usah terlalu dipikir yang mana yang paling berhasil ataupun yang nggak berhasil, terserah. Intinya kita harus punya fleksibel. Dan yang terakhir adalah sensory acuity. Sensory acuity ini berkaitan dengan neuro linguistic programming sangat banyak. Jadi neuro itu kan syaraf ya. Jadi itu kita menerima semua informasi dari luar, dari lingkungan sekitar kita, itu kan masuk ke dalam semua saraf kita. Jadi mata, kulit, terus kemudian pendengaran dan macam-macamnya itu kan masuk ke 5 indera kita. Terus kemudian diproses dalam pikiran kita berupa bahasa, betul? Linguistik. Jadi dari bahasa itu kita menjadi sebuah program-program. Program-program itu berarti misalnya kita mau bertindak sesuatu, kita mau melakukan sesuatu, itu ada program-program dan urutannya. Misalnya kita mau bangun pagi, terus kemudian mau berangkat sekolah, itu urutannya ada. Misalnya alarm berbunyi, kita bangun, terus kemudian kita mandi atau kita ngulet dulu dan macam-macam, makan misalnya, terus baru berangkat sekolah misalnya. Itu ada urutannya. Jadi di NLP itu kita juga membahas bagaimana sensory acuity kita peka dengan keadaan sekitar. Jadi kita tahu ketika misalnya, oh orang tua saya lagi sedih ya, itu mukanya kayak gini. Misalnya, oh anak saya lagi nggak mood ya, itu mukanya kayak gini. Terus ada anak saya mau nakal apa, kita tuh bisa tahu. Kita harus melatih memang, karena nggak bisa tiba-tiba. Jadi 4 pilar itu yang kita gunakan ketika kita mau menggunakan jurus-jurus NLP. Jadi kita harus tahu dulu persisnya kitanya maunya apa. Gitu. Kalau kita misalnya mau nanya, oke, kita praktek sekarang kita mau praktek apa? Oke, jadi NLP itu pada dasarnya paling besar kita membahas ilmu tentang modeling. Tahu ya modeling? Jadi modeling adalah bagaimana kita meniru, mencontoh. Nah, yang mau dicontoh apa? Bisa orang lain yang sudah sukses misalnya, atau misalnya bisa diri kita sendiri yang sudah pernah sukses di dalam hal yang sama. Keberhasilan kita di masa lalu terkait dengan hal yang sama. Oke, jadi misalnya pendengar sekarang mau menggunakan jurus NLP, saya bagikan satu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu atau rekan-rekan pikirkan satu hal yang ingin ditingkatkan dari dalam diri.
Oke, saya juga ikut boleh ya? Boleh dong. Oh iya. Kita macak jadi pendengar sahabat Prima. Boleh dong, coki kalau enggak coba. Iya. Kan? Oke, saya juga ikut nih. Oke, sudah ya, dibayangkan diri Anda yang ingin Anda capai. Bayangkan, lihat, dengar, dan rasakan diri Anda yang ingin Anda capai. Kalau misalnya nggak ketemu, bisa dibayangkan orang lain yang menurut Anda ingin menjadi seperti orang itu. Di bidang keahliannya atau di bidang pemikirannya. Bebas. Oke, pikirkan dulu benar-benar dan baik-baik. Oke, sudah? Saya sudah. Gak tahu kalau sahabat Prima sudah ya? Gini, ketika membayangkan, dibayangkan juga tepatnya perilaku apa saja yang ingin Anda serap, yang ingin Anda tingkatkan dari sosok tersebut. Oke, kalau dari diri sendiri nggak nemu, sekali lagi cari sosok modeling tadi ya. Betul. Orang lain yang pengen dicontoh. Ciptakan satu sosok lagi, jadi sosoknya dibayangkan satu aja. Itu penuh dengan sumber daya atau penuh dengan hal-hal sifat-sifat positif ataupun dengan keahlian-keahlian yang memang Anda inginkan. Kalau dulu saya membayangkan teman saya yang juara 1 yang pinternya banget gitu ya. Terus bayangkan Einstein di dalam sebuah sosok. Oke, jika sudah, bayangkan diri Anda lompat masuk ke dalam sosok tersebut. Sehingga Anda bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Bayangkan di sekitar Anda itu memiliki lingkarannya berisi dengan energi, berisi dengan udara-udara yang penuh dengan semangat, penuh dengan hal-hal yang positif. Sehingga mendukung Anda di setiap tarikan nafas Anda, membuat Anda semakin memiliki keahlian-keahlian ataupun semangat ataupun energi yang positif dan luar biasa sekali. Yang dirasakan dari orang tersebut. Sambil tutup mata boleh, sambil buka mata boleh, rasakan betul-betul. Sambil Anda rasakan, Anda bisa kepalkan tangan Anda dan menyerap semua energi tersebut. Oke, tarik nafas panjang dan keluarkan lewat mulut. Oke, rasakan betul-betul semua energinya terserap. Anda melihat, mendengar, dan merasakan dari sosok tersebut yang penuh dengan sumber daya. Oke, jika sudah, silakan Anda keluar lagi menjadi diri Anda yang sekarang. Kita ulangi lagi prosesnya sekali lagi. Oke, kita masuk ke sama-sama ya ke dalam diri Anda yang Anda inginkan. 1, 2, 3 masuk ke dalam kondisi Anda yang Anda inginkan. Oke, hidup lagi, rasakan betul-betul energinya semakin menguat. 100 kali lipat semakin Anda tarik nafas, rasakan energinya semakin menguat. Energi yang positif, energi yang Anda inginkan. Oke, lihat, dengar, dan rasakan. Kepalkan tangan Anda, semakin Anda kepalkan, Anda semakin mengingat perasaan ini. Oke, sekarang kembali lagi kondisi sekarang. Ya, saya jelasin ya. Gimana rasanya, Mas? Yang sudah nyoba? Ya, lebih pengen cepat menuju ke sana. Ke arah itu. Ya, ini bisa diulang berkali-kali. Jadi kadang itu efeknya harus diulang. Memang karena otak kita mempelajari suatu hal yang baru itu ada prosesnya. Dan itu membangun sebuah jembatan dalam pikiran kita, membuat jalur saraf yang baru itu butuh diulang-ulang. Jadi kadang diulang-ulang terus, mungkin maksudnya kita sebagai orang yang lihat biasa, saya dulu pertama belajar ini saya pikir ini gak masuk akal, cuma bayang-bayang notok gitu, masa bisa gitu kan, masa bisa. Ternyata berhasil loh. Saya tidak mengeluarkan effort ataupun usaha yang keras untuk mencapai itu, tiba-tiba rasanya tuh segala sesuatunya mendukung saya dengan mudah untuk mencapai itu. Tadi teknik NLP saya sampaikan tadi itu gabungan beberapa teknik, circle excellence, modeling, terus kemudian ada anchor. Anchor itu bagaimana kita memanggil kembali situasi yang kita inginkan. Tadi misalnya kepalkan tangan, jadi setiap kali kepalkan tangan kita ingat bagaimana rasanya semangat. Seperti itu. Terus gitu. apa itu baiknya tiap pagi atau mau tidur atau gimana? Atau bebas? Bebas. Yang senyamannya ya. Terutama ketika kita lagi down, lagi memulai hari, kita lakukan itu, kita tetapkan tujuan kita apa, kita tetapkan hari itu kita mau semangat apa, kita tetapkan hari itu misalnya kita mau presentasi, kita juga bisa panggil sosok yang mau presentasi dengan bagus, misalnya seperti itu. Misalnya anak-anak mau ujian, bisa dibilang ke anaknya, oke, bayangin kamu tuh sepintar Einstein ataupun sepintar gurumu atau misalnya sepintar siapa yang jago olimpiade yang kamu tahu gitu. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yus. Oke, jadi Bu Maya tadi sebetulnya menguraikan satu
teknik NLP. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra yang kecil, gampangannya seperti ini sebetulnya. Putra yang kecil lagi males-malesan nih, males gerak atau males belajar. Tanyain aja, "Adik, siapa tokoh yang kamu seneng?" Kadang-kadang bisa, "Oh, Superman." Oke, tutup mata sebentar. Bayangin, ambil pakaiannya Superman, pakai Superman dan rasakan kekuatannya Superman. Matanya, rasakan bisa terbang, bisa semangat. Oh, teriakan 1 2 3, yes, yes, misalnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata itu ada perubahan di saraf. Ada namanya perubahan state. State itu kondisi pikiran, kondisi perasaannya, dan kondisi gerakan. Hanya dengan membayangkan seperti itu, loncat-loncat, anak yang drop, males-malesan bisa menjadi semangat. Atau misalnya satu jurus lagi, misalnya emosi kita itu diciptakan oleh gerakan kita. Orang-orang yang takut public speaking bersama ini bisa dipraktekkan sih. Tinggal teriakan keras-keras pakai nada tinggi, loncat-loncat, yes, 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 ngomong dengan nada tinggi, langsung di jalan itu langsung bisa. Jadi sebetulnya untuk merubah ketakutan dengan teriak dan loncat-loncat itu orang state-nya akan berubah. Jadi state yang malas-malas menjadi state Superman tadi gitu ya. Itu langsung seketika. Jadi orang yang bahkan takut public speaking hanya dengan melakukan ini kan susahnya cuma diceritakan. Tapi dipraktekkan betul-betul bisa. Sudah ada risetnya dan ya kita 15 tahun membantu orang-orang bisa dengan jurus-jurus yang sederhana ini. Kayak begitu. Dan lagi-lagi ini science ya. Ada risetnya dan sebagainya. Pak, ini kalau saya nyambung sama hypnoparenting sekalian boleh nggak? Boleh, silahkan. Nah, ini tadi NLP ya. Iya. Kalau hypnoparenting apakah sama seperti ini atau ada sedikit perbedaan? Jurusnya atau apanya gitu mungkin? Ada sedikit perbedaan. Okay. Orang selalu bertanya, gimana sih apa bedanya NLP, Neuro Linguistic Programming, dan hipnoterapi kayak semacam seperti itu. Jadi ini kedua-duanya ilmu untuk memprogram pikiran persamaannya. Cuma bedanya ibaratnya kita belajar silat atau kungfu, jurus-jurusnya yang banyak itu, jadi jurus kembangan itu adalah Neuro Linguistic Programming-nya. Namun untuk supaya lebih kuat ada namanya tenaga dalamnya, ada Chi-nya gitu kalau kungfu. Lah itu hipnoterapinya. Jadi ini kayak satu keping mata uang punya dua sisi. Nah, cara gampang melakukan hipnoterapi ke anak gimana? Yang pertama ada satu teknik namanya hypnosleep. Hipnotidur. Ya, hypnosleep. Artinya apa? Anak yang sedang tidur itu misalnya pengen anak ini apa ya? Anak ini pengen misalnya rajin membaca, misalnya seperti itu ya. Jadi ketika tidur dia sambil digoyang-goyang, dibisikkan. Misalnya adik, siapa namanya? Ali. Akan menjadi rajin belajar, rajin membaca, menikmati membaca. Terus digitukan. Satu lagi Pak, kurangi gadget. Nah, sekarang lain lagi itu ya. Lain. Jadi kalau misalnya ingin mengurangi gadget, nggak boleh ngomongnya kurangi gadget. Oh, harus positif ya katanya. Iya, harus positif. Karena ketika mengurangi gadget malah tambah main gadget gitu. Jadi gini, seiring dengan gadget meningkatkan prestasi belajar. Kan main gadget kalau prestasi belajarnya oke kan enggak berapa. Karena belajar sekarang ini mau nggak mau juga menggunakan gadget. Berarti pilihannya harus kata yang positif ya Pak, sekali lagi ya. Kata-kata yang positif. Seperti itu. Itu yang perlu diingat ya. Karena pikiran bawah sadar tidak kenal konsep negasi. Contoh misalnya jangan pikirin gajah, malah terpikir gajah. Jangan nakal, malah dorong nakal. Di jalan jangan belok kiri, malah lihat kiri gitu. Seperti itu. Kan ada kafe-kafe gitu ya. Jangan noleh kiri, malah noleh kiri kita malah berhenti. Oke, ini sekali lagi yang penting sahabat Prima ya, pakai kata positif atau pilihan kata positif. Betul. Oke. Ada lagi Pak dari hypnoparenting tadi selain hypnosleep mungkin? Ya, itu hypnosleep yang gampang dilakukan. Paling gampang ya. Cara kedua sebetulnya membuat rileks. Ya, kondisi rileks itu bisa dicapai dengan berbagai macam. Contoh misalnya, anak-anak yang sedang asik
nonton YouTube, dia fokus perhatiannya ke YouTube. Nah itu kita beri sugesti. Sambil nonton YouTube ini semakin kamu rajin belajar, semakin kamu suka menikmati ilmu pengetahuan. Itu masuk karena dia fokusnya ke YouTube ini, gerbang pikiran bawah sadar terbuka. Jadi yang dipilih channelnya sesuai dengan yang positif-positif tadi ya Pak? Betul. Jadi kontennya harus positif, namun konteksnya, cara menyampaikan bisa pas waktu tidur, bisa pas dia fokus, bisa disuruh membayangkan nggak, bayangkan Superman merem tadi. Dan tentu pakai hipnoterapi konvensional juga bisa. Jadi direlaksasikan yang waktu panjang. Cuma kalau yang terakhir ini harus belajar. Tapi yang tadi semua itu sehari-hari semua. Anak-anak sedang main, anak-anak sedang dalam keadaan emosi tinggi, sedang tidur, sedang nonton TV yang fokus. Itu semua sugesti bisa dimasukkan. Makanya orang tua harus hati-hati ketika dia marah. Ketika dia marah itu emosi anak sering-sering terbawa. Nah, apakah marah nggak boleh? Marah boleh. Namun konten marahnya tetap harus positif. Contoh yang tidak boleh. Jangan malas-malas, nanti jadi apa? Nanti jadi bodoh. Nggak boleh. Harus, ayo mulai sekarang rajin belajar supaya pinter. Dibalik katanya ya Pak. Tetap positif. Jadi marah pun kontennya positif. Kenapa? Dalam keadaan marah, emosi anak itu terbawa. Nah, terbawa itu ketika emosi terbawa, gerbang pikiran bawah sadar buka. Nah, isinya itu akan ditampung. Iya. Nah, dan itu harus positif isinya berarti. Betul. Ini ada yang masuk lagi nih Pak, Butari. Dia tanya, hipnosleep tadi itu jam berapa baiknya? Maksudnya nunggu anak tidur berapa jam mungkin gitu kali ya? Iya, jadi sebetulnya udah tidur kapanpun itu bisa. Dan itu kan sambil digoyang-goyang supaya anak itu kayak liar-liar itu. Antara tidur, usup-usup atau digoyang-goyang. Antara tidur dan bangun-bangun sedikit. Nah itu di gelombangnya adalah gelombang alfa dan theta. Gelombang alfa dan theta itu gelombang masuknya pikiran bawah sadar. Gelombang hipnoterapi. Kalau normal biasa ini gelombang beta, jadi kita harus bawa subjek hipnoterapi masuk ke gelombang alfa atau theta. Kalau gelombang tidur, gelombangnya delta paling bawah. Jadi kita harus goyang-goyang supaya dia naik ke theta atau alfa. Baru diisi positif tadi. Iya, sugesti positifnya. Mungkin Bu Maya mau nambahkan? Iya. Gimana? Jadi kadang-kadang itu kan dalam kondisi yang anak-anak sudah terbuka pikiran bawah sadarnya ketika lagi asik main game, terus kemudian lagi nonton YouTube, TV misalnya, itu kadang-kadang orang tua mensugestikan sesuatu tuh agak salah gitu. Jadi makanya tadi Pak Yus juga sudah mengingatkan. Saya cukup sering menerima klien yang orang tuanya ke kami itu bilangnya, bisa nggak anak saya di hipnoterapi supaya nurut sama saya, nurut sama orang tua. Sedang itu kita juga bingung menjelaskannya bagaimana. Hati-hati dengan itu karena nurut itu dalam artian seperti apa. Jangan sampai anak Anda itu seperti robot, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian pemikirannya tidak berkembang karena semua didikte orang tua. Itu cukup repot. Jadi misalnya Anda mau mensugesti ke anak-anak, itu lebih baik sugestikan misalnya kamu kreatif, bisa kuat menyelesaikan permasalahan sendiri, pikiranmu cukup mampu mencari alternatif yang mendukung menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi diajarkan betul-betul bagaimana anak itu bisa berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya nggak bisa tetap dibantu orang tuanya, tapi jangan langsung dilepas begitu saja terus kemudian ya kamu selesaikan sendiri, kadang nggak bisa juga. Tapi jangan sampai nurut 100% itu juga belum tentu Anda sebagai orang tua juga belajarnya itu cukup banyak. Makanya itu dia juga kadang program-program di kita itu orang tuanya juga harus belajar biasanya seperti itu supaya bisa mendukung anaknya, memberikan kata-kata yang tepat, memberikan emosi yang tepat, memberikan cinta yang tepat untuk anak-anaknya. Kalau begitu kurang sedikit saja anak pun goyang. Nggak cuma anak, orang tua juga stres karena orang tua kan juga beraktivitas, punya kehidupan, itu juga pengaruh ke anak. Mikir cari duit ya banyak. Betul, itu bisa nular ke anak lah. Anak mau nularkan ke siapa kalau nggak balik lagi ke orang tua.
Jadi seperti itu ya Pak Yus ya. Jadi yang belajar itu nggak cuma anak ya, sekali lagi ya, orang tua juga harus belajar. Baik. Sesi terakhir nanti kita ada satu sesi lagi terakhir. Ini mungkin sahabat Prima udah kebelet nih. Oh, gimana ya caranya lebih banyak ya? Tadi kan Pak Yus bilang ini harus belajar lagi, tenang. Nanti kita akan tanya lagi nih, kira-kira kalau mau belajar lebih lanjut itu harusnya kemana? Ke Bu Maya bisakah? Ke Pak Yus bisakah? Atau kedua-duanya? Tetap di Prima Radio di Ngopi sampai jam 10 nanti. Sahabat Prima, di musim pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, kerja di rumah atau work from home mengharuskan jaringan internet di rumah kudu stabil, berkecepatan maksimal, dan harga terjangkau. Bener kan? Nah, kalau tuntutan sahabat Prima seperti ini, ya jawabannya cuma satu, langganan Nusanet. Kerja, meeting conference, bisnis, sampai nge-games, video streaming, dan TV online dengan internet ngebut dan stabil cuma dimiliki Nusanet. Nusanet Internet Unlimited menjamin kecepatan internetnya stabil, bahkan ada layanan optimal dedicated. Kalau sahabat Prima berlangganan sekarang, gratis biaya instalasi loh, garansi quick response dari helpdesk selama 24 jam. Sahabat Prima, saatnya nikmati layanan internet sekelas bisnis di rumah Anda. Segera hubungi Nusanet di 031 547 3838. Sekali lagi di 031 547 3838. Fight COVID-19 di rumah aja. Urusan internet biar Nusanet aja. Saya seorang profesional, pastinya banyak aktivitas di keseharian saya. Karena itu badan harus fit setiap hari. Saya rutin mengkonsumsi Fituno. Saya ibu rumah tangga. Kebutuhan suplemen tubuh untuk keluarga saya sangat penting. Saya rutin memberikan Fituno untuk saya, suami, dan juga anak-anak. Virus apapun lewat. Fituno, suplemen herbal yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan. Mengandung vitamin B kompleks dan vitamin E. Ekstrak Echinacea, Morindae, dan Vilanti. Ampuh meningkatkan imun tubuh dan antivirus. Dapatkan Fituno. Produksi Kimia Farma di Prima Radio, Ruko Plaza Segi 8 Surabaya. Atau pembelian online via WhatsApp di 0811 30 10 38. TX Travel mempersembahkan Tour Best of Turkey. Nikmati keindahan suasana Istanbul, Kusadasi, Pamukkale, Kapadosia, dan Ankara selama 11 hari. Hanya dengan 12,9 juta rupiah saja, belum termasuk PPN, visa, tipping, dan tes PCR di Indonesia dan Turki. Periode keberangkatan 26 Januari, 9 Februari, 9 dan 16 Maret 2021. Gak perlu khawatir, tur ini menerapkan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi. Jika Anda berminat, hubungi TX Travel, Jalan Embong Sawo 2 Kafling 5 Surabaya, PIC Tour WhatsApp dengan Ina 0811 350 1199 dan dengan Nina di 0859 5936 1199. Anda ingin memperdalam pemahaman tentang Alkitab? STT Happy Family akan menolong Anda melalui 4 program studi, yaitu Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Teologi, dan Doktor Teologi. Program studi Sarjana dan Magister Teologi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan program Doktor Teologi telah mengantongi izin operasional Ditjen Bimas Kristen Kemenak RI. Tersedia beasiswa bagi yang membutuhkan. Info lebih lanjut, hubungi kantor STT Happy Family, Jalan Embong Sawo 2, Kafling 12-17 Surabaya. Telepon 031 532 7887. Sekolah Tinggi Teologi Happy Family, bringing the light to the nations and bringing the nations to the light. 103,8 Prima Radio Surabaya.
Tadi Pak Yus juga Bu Maya kan ngasih banyak solusi ya. Kalau saya ini belum ketemu solusi sampai hari ini, Pak. Ini ngopi itu ya gak ada solusinya. Omong yang diomongin banyak ya, tapi waktunya dikit nah ini. Gak ketemu solusinya sampai sekarang. Bersambung kan, nanti. Ya, makanya itu. Dari dulu yang mau saya tanya banyak banget, tapi waktunya mepet. Lagi-lagi cuma 1 jam, tapi gak apa-apa. Di sini Pak Yus juga Bu Maya akan ngasih solusi. Mungkin ada nih sahabat Prima, tadi ada Bu Tari sama Pak Riko juga mungkin yang pengen tanya lebih detail, atau sahabat Prima yang lain juga boleh. Itu kita bisa kemana ya? Untuk mungkin ada nomor WA-nya kah, atau mungkin ada sosial medianya kah, biar bisa lebih detail lagi, atau mungkin kalau bukunya nih saya ada nih bukunya nih ya. Bukunya saya aja ngasih tahu. Ini kalau misalnya sahabat Prima ke toko buku di Gramedia ada. Itu aja langsung cari 7 jurus. Di Gramedia udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Udah habis. Habis itu udah 3 Kecuali tahun mungkin lalu. ke kita bisa. Beruntung saya dapat berarti ini ya. Di sini saya dapat 7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar. Monggo Pak Yus atau boleh Bu Maya, mungkin ada nomor telepon WA-nya yang boleh dibagikan, atau mungkin sosial media. Ya. Oke, kalau belajar sih bisa ke kita, saya yang ngajar saya dan Bu Maya, dan kebetulan selama masa Covid ini kita ada banyak pembelajaran secara online, jadi diakses dimanapun bisa. Namun kalau misalnya untuk anak-anak nggak sempat belajar begitu ya orang tuanya, kami menyediakan satu program instan. Jadi program yang kita buat, kita rekam khusus untuk anak-anak. Misalnya anak-anak bisa rajin membaca, memudahkan memori, misalnya punya mental juara, mengatasi stres-stres selama belajar, memotivasi. Itu ada sekitar 12 jurus plus bukunya itu. Jadi nanti bukunya dikirim, buku 7 jurus untuk menjadikan anak ketagihan belajar itu ya, dikirim ke rumah, sekaligus kalau pesan programnya itu bisa. Kenapa? Karena kita bisa manfaatkan waktu tidur anak-anak itu dengan diisi program di pikiran bawah sadarnya, program-program yang mendukung itu, semacam itu. Silakan Bu Maya nambahkan. Iya, karena itu namanya kita audioterapi Pak Yus ya. Iya, betul. Plus pembelajaran. Jadi kalau mau belajar banyak sih sarananya. Kalau misalnya mau lebih mudah, saya dulu juga berpikir pada awalnya saya mempelajari seperti ini, saya pikir cuma baca buku saja bisa, atau misalnya cuma yang sekilas-sekilas, talkshow saja bisa. Tapi kenyataannya kadang kita butuh orang lain yang bisa membimbing dengan jangka panjang, dengan cukup intens. Nah, kalau di Surabaya ini kebetulan saya tahunya Pak Yus Santos pas itu, karena beliau juga terima yang cukup jangka panjang. Jadi nggak sekali lepas. Jadi pembacaan kita cukup intens. Jadi kita benar-benar pantau sampai goalnya tercapai. Bisa juga di tempat lain juga nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya kita ya itu yang kita tawarkan. Kalau misalnya cari kita di Google, kita Alpha Omega NLP and Hypno Center ya kalau di Google. Alpha Omega NLP and Hypno Center. Atau diklik aja Maya Hugeng Yus Santos itu bisa. Baik, langsung di Google keluar nanti atas sendiri. Tapi kalau mau menghubungi WhatsApp kita atau telepon kita bisa. Itu di nomor 081 777 7-nya 3 kali 4124. Oke, diulang sekali lagi boleh Pak? Kosong. Ketinggalan. 081 777 4124. Oke, baik. Terima kasih Pak Yus Santos juga Bu Maya Hugeng. Ini udah masih banyak, terutama saya sendiri ya. jadi saya jadi macak pendengar tadi biar tahu juga caranya. Saya udah dapat bukunya juga. Tadi kalau sahabat Prima mungkin belum dapat bukunya, itu bisa menghubungi juga di sana, nanti kan dapat bukunya. Kalau saya udah dapat, jadi nggak perlu menghubungi, udah dapat bukunya. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir gitu ya. Jangan dong Pak, pertama aja, terakhirnya jangan ya. Pertama aja cukup. Baik, sehat-sehat terus Pak Yus Santos. Bu Maya juga sehat-sehat terus, juga sahabat Prima sehat-sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya, karena sekarang kita hidup di zaman yang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Saya Oktavian Andugraha pamit. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Waktunya ngopi nih. Ngobrol inspiratif pagi. With radio partners, Rau FM Padang Sidempuan, Si Radio Maros, Tapanuli FM Sibolga, Klik FM Bangli Bali, Tri FM Kota Pinang, Kandis Radio, Patra FM Riau, dan Radio Gibel FM Muaro Jambi.
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Prima Trending Topic dipersembahkan oleh TX Travel. Menparekraf sebut protokol kesehatan kunci pemulihan pariwisata. Tapi sebelum informasi ini, kita ikuti informasi terkait PPKM segera berakhir. PLT Wali Kota Surabaya siapkan strategi PPKM Mikro. Bersama saya Beatrix Kristiana, inilah trending topik selengkapnya. Prima Trending Topic. Sahabat Prima, Pemkot Surabaya hingga saat ini menyebut masih menunggu keputusan terbaru dari pemerintah terkait PPKM yang akan segera berakhir. PLT Wali Kota Surabaya, Wisnu Saktibuwana mengaku pihaknya belum mendapat arahan resmi terkait PPKM. Sembari menunggu keputusan resmi, Wisnu mengatakan Pemkot Surabaya mempersiapkan diri dengan melakukan sejumlah langkah. Salah satunya mempersiapkan PPKM Mikro. Nah, PPKM Mikro menurut Wisnu, gambarannya seperti penguatan kampung tangguh. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menjadi kunci memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19. Selain itu, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan testing atau pemeriksaan, tracing, penelusuran, dan treatment atau perawatan. Demikian trending topik kali ini. Saya Beatrix Kristiana, tetap di 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Prima Trending Topik dipersembahkan oleh TX Travel, full service travel agent, memegang rekor muri sebagai travel agent dengan 200 franchise di 54 kota se-Indonesia. Tersedia paket tur personal atau grup. Hubungi TX Travel di 031 546 1199. Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Senin 8 Februari 2021. Kata orang nih sahabat Prima, angka 8 ini angka keberuntungan karena nggak pernah putus. Berarti pagi hari ini pas banget kalau sahabat Prima dengerin Ira Nathanael siaran di Prima Lounge Good Music and News Update. Saya temani sampai jam 12 siang non-stop dan nggak putus buat dengerin musik enak seharian. Loh Pak, kok nggak jogging? Aduh Bu, tulang-tulangku kok kayak tugel kabeh, ngilu, terus nyeri iki. Sikilku kok ya seminggu iki ora iso diuntar-untir to Bu. Aduh. Walah, iku rematik Pak. Yo wes ini minum jamu tetes Yorvit Pak. Piye Pak? Walah dalah Bu, enak. Jamu tetes apa tuh iki Bu? Jamu tetes Yorvit. Kalau kayak bapak ngene yang udah kena sakit, minumnya 3 kali sehari. Dikocok-kocok dulu botolnya, terus Yorvitnya diteteskan 5-10 tetes di air 100 ml. Di dalam jamu tetes Yorvit ini ada kandungan kombinasi bahan alami yang sifatnya antioksidan, antibakteri, anti radang, dan antivirus. Nah, segala penyakit akan bisa disembuhkan. Rematik kayak bapak ini, hipertensi, asma, diabetes, kolesterol, wes pokoknya MKB Pak. Karena memakai bahan alamiah dan herbal, jadi jamu tetes Yorvit ini aman. Kandungan jamu tetes Yorvit ini juga banyak Pak. Mulai sayuran, rempah, dan buah-buahan pilihan seperti mengkudu, manggis, buah naga, seledri, rosella, dan banyak lagi. Info lengkap pembelian jamu tetes Yorvit untuk wilayah Blitar
Tulungagung, Kediri, Trenggalek, dan Pacitan, hubungi Sehat Tentrem Kediri 0856 480 76747. Untuk wilayah Gresik